Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Zaki Ataya dengan NIM 182230086. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan kuis 2 dari mata kuliah EI 2240 Sistem Multimedia. Kuis ini berjudul eh, Sampling Reconstruction and Aliasing. Oke, mungkin langsung saja. Nah, jadi di sini merupakan soal dari kuisnya, diberikan sebuah persamaan sinyal analog XAT sama dengan 5 plus 4 sin dalam kurung 50 pi kali T ditambah pi per 4, kemudian ditambah dengan 3 cos dalam kurung 250 pi kali T. Seperti itu. Nah, jadi sinyal ini telah disampling dengan sampling frekuensinya itu Fs sama dengan 200 Hz untuk mendapatkan discrete time sinyal dari XN-nya. Nah, kemudian ini merupakan eh, perintahnya, ada 5 ya. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan XN-nya, yaitu XAT versi yang sudah tersampling gitu. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk eh, memplot sinyal analog atau XAT ini. Kemudian yang ketiga, memplot sinyal tersamplingnya XN. Kemudian yang keempat, menentukan DTFT atau Discrete Time Fourier Transform. Kemudian yang kelima, kita memplot X omega ini untuk menganalisis komponen-komponen dari frekuensinya. Oke, mungkin langsung saja masuk ke yang soal pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan XN-nya atau sinyal yang sudah tersampling. Nah, jadi di sini ada hubungan antara sinyal diskrit terhadap sinyal analog, di mana XN ini sama dengan XN dikali dengan TS. Nah, TS ini adalah suatu periode. Nah, karena tadi kita sudah diberikan informasi bahwa Fs atau frekuensinya itu merupakan 200, maka kita bisa menentukan periodenya juga atau TS-nya, yaitu tinggal 1/Fs. 1/200 sama dengan 0,005 sekon. Nah, karena kita sudah mendapatkan TS-nya atau periodenya, maka kita bisa substitusi periode itu ke persamaan yang sudah diberikan di awal tadi. Jadi ya di sini NTS ini, nah TS-nya kita masukkan dengan 0,005. Jadi di sini ya dikali 0,005, kemudian yang pada fungsi cos juga dikali 0,005, sehingga didapatkan persamaan akhirnya XN sama dengan 5 plus 4 sin eh, dalam kurung pi per 4 n ditambah pi per 4 tambah 3 cos dalam kurung 5 pi per 4 n. Ya, jadi ya ini sebagai DC-nya, ini sebagai eh, fungsi sin-nya, dan ini fungsi cos-nya. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke soal yang kedua, kita memplot eh, sinyal analog XAT. Nah, jadi ini adalah gambar atau grafik dari sinyal analog XAT yang menggambarkan, ya di sini ada amplitudo dan di sini ada waktu gitu. Nah, di sini digunakan rentang waktu dari 0 sampai 0,1 second. Karena rentang ini cukup untuk menampilkan beberapa siklus gelombang utama, di mana gelombang utamanya adalah 25 Hz. Karena kalau lebih kecil, kita buat lebih kecil, itu akan sulit dibaca. Sedangkan kalau dibuat lebih besar lagi, mungkin detailnya akan sulit terbaca juga. Nah, jadi sinyal ini merupakan kombinasi dari 3 komponen. Yang pertama DC offset 5, yang mengartikan bahwa sinyal ini terpusat tidak di nol, namun terpusat di 5 di sekitar 5. Kemudian yang kedua gelombang sinus 25 Hz yang merupakan
dia dia memberikan eh, osilasi utamanya yang jelas gitu. Sedangkan untuk gelombang kosinus 125 Hz ini dia memberikan eh, dia memperjelas gambarnya. Dia memberikan osilasi yang lebih rapat ya, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke yang ketiga yaitu plot dari eh, sinyal yang sudah tersampling atau XN-nya. Nah, di sini merupakan gambarnya dalam bentuk diskrit ya, titik-titik seperti ini. Nah, gambar ini menunjukkan hasil sampling sinyal dengan fs-nya tadi 200 Hz, di mana sinyal diambil setiap TS atau setiap ini ya periodenya 0,005 sekon, sehingga hanya ada nilai pada waktu-waktu diskrit ini, ya. Eh, Time-nya ini apa namanya masih sama seperti sebelumnya dari 0 sampai 0,1. Jadi skalanya sama karena sampling hanya mengambil nilai nilai sinyal asli tanpa mengubah rentangnya. Jadi rentang amplitudo dan waktunya akan tetap sama. Nah, bentuknya seperti ini sedemikian karena hanya titik-titik diskrit yang ditampilkan tanpa interpolasi antar titik. Seperti itu. Oke, mungkin next ke yang nomor 4 ya, yaitu menentukan DTFT X omega. Nah, jadi sebelumnya mungkin DTFT itu apa? DTFT adalah Discrete Time Fourier Transforms, yaitu transformasi dari suatu sinyal terhadap komponen frekuensi atau kepada domain frekuensi. Ini singkatnya adalah DTFT ini membantu kita untuk memahami frekuensi apa saja yang terdapat dalam suatu sinyal, ya, yang sudah tersampling gitu. Nah, DTFT ini bisa didefinisikan seperti ini, di mana X omega sama dengan sigma n minus tak hingga sampai tak hingga xn dikali E pangkat minus J omega n. Nah, tadi xn-nya sudah kita dapatkan sedemikian sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, DTFT dari masing-masing komponennya adalah yang pertama ada komponen DC 5, yaitu ya ini yang 5 ini adalah DC, di mana dia menghasilkan puncak di omega sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada komponen sinus, yaitu yang ini 4 sin dan seterusnya, di mana ini memiliki frekuensi aslinya adalah tadi di awal ya 25 Hz. Nah, setelah didiskritisasi dia menjadi pi per 4 dalam DTFT ya ini. Jadi dia akan menghasilkan puncak di pi per 4 ini. Kemudian yang terakhir ada komponen kosinus, di mana tadi didapatkan frekuensi awalnya adalah 125 Hz dari persamaan awal sebelum tersampling. Nah, namun 125 Hz itu melebihi frekuensi setengah dari frekuensi samplingnya. Tadi kan frekuensi samplingnya kita dapatkan di persamaan adalah 200. Nah, 125 ini melebihi dari setengahnya, jadi melebihi dari 100. Sehingga terjadi aliasing. Nah, ini menyebabkan frekuensi ini muncul kembali sebagai 75 Hz. 75 Hz itu dari nilai mutlak dari 125. Jadi frekuensi aslinya dikurangi dengan frekuensi samplingnya. Jadi nilai mutlak dari 125 dikurangi 200. Sehingga didapatkan frekuensi ini akan muncul kembali sebagai 75 Hz. Dalam domain diskrit yaitu 3 pi per 4. Nah, di sini bisa dilihat ini masih 5 pi per 4 karena ini frekuensi aslinya. Sedangkan dalam domain DTFT itu didapatkan 3 pi per 4 setelah aliasing. Seperti itu, jadi komponen si kosinus ini akan eh, menghasilkan puncak di 3 pi per 4. Mungkin bisa kita lihat saja plotnya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat ini puncak dari DC-nya, yaitu kita mendapatkan puncak di omega sama dengan 0, di mana amplitudenya sama dengan 5 atau eh, DC komponennya.
Nah, kemudian yang kedua, kita mendapatkan puncak juga di plus minus kurang lebih ini pi per 4 dengan frekuensi 25 Hz dan amplitudonya adalah 4 seperti ini. Ya, bisa dilihat tadi ini ya. Nah, ini persamaannya kan amplitudonya 4 dengan puncaknya di pi per 4. Sedangkan ini amplitudonya 3 yang kosinus dengan puncaknya tadi kita dapatkan setelah DTFT itu 3 pi per 4 ya. Nah, jadi kita dapatkan juga di omega plus minus 3 per 4 ini didapatkan amplitudonya 3. Ini setelah aliasing menjadi 75 Hz. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan kuis 2 sistem multimedia dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.